Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Bang Ganteng Tegal lagi. Hari ini banyak info penting untuk kalian, terutama ETH akan terbang. Saya rasa nanti akan membawa dampak koin PP sama Polygon ya, terutama koin PP sama Polygon yang ada di ekosistem ETH. Namun demikian, kalian tetap giat riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak ngajak jual beli aset kalian. Saya hanya memberikan tutorial edukasi untuk kalian supaya nggak salah beli meme koin yang nanti ujung-ujungnya scam ya. Bagi yang nggak kenal kripto, yang di luaran sana jangan asal memberikan statement hujatan bahwa itu togel judi online. Beda banget ya, beda banget. Di sini tuh sudah dilegalkan. Di Indo itu ada yang namanya bursa saham, bursa kripto, dan sudah disahkan sama Bapepti. Tentunya legal. Kalau judi online legal nggak? Agak legal. Togel legal nggak? Agak legal. Ada nggak judi online di Bapepti? Nggak ada. Ada nggak togel di Bapepti? Nggak ada. Kalau kripto itu berbasis teknologi, paham? Teknologi itu berbasis kripto. Kalau emas berbasis emas, ada yang namanya emas gold. Saham itu macam-macam, saham perbankan, saham perminyakan, macam-macam. Makanya banyak belajar, jangan asal jeplak ngomong nuduh bahwa Mas Bro judi online togel itu SDM rendahan ya. Justru hampir di seluruh dunia pun menggunakan teknologi blockchain kripto. Kalian main HP ini yang kecil-kecil saja ya, yang ringan-ringan saja. Kalian pakai HP download tuh pakai teknologi apa itu? Blockchain, NFT blockchain. Luas banget, luas banget. Kalian kaji dah, belajar ya. Belajar dulu. Ini untuk ngasih info yang pemula yang suka nggak ngerti tapi sok tahu. Oke, langsung akan saya bahas di sini. Kripto tinggal tunggu ledakan saja. Nggak ada yang namanya tarif dagang bikin hancur. Itu tarif dagang itu yang lagi rame. Itu sudah nggak barang baru kawan. Sudah diantisipasi sama pasar, diantisipasi sama market. Nggak usah takut-takut, sudah biasa. Sekelnya di tahun 2026 ini siklusnya super cycle siklus. 10 tahun sekali, 1 dekade sekali perubahan harga yang besar dengan adanya undang-undang regulasi yang membuat ya payung hukum yang jelas mengenai adopsi Bitcoin di perbankan besar di AS. Indo pun pejabat pada punya kripto. Bukan kripto itu ilegal, legal. Bursa Bapepti sudah ada. Masuk dalam Bapepti, bursa kripto, bursa saham ada. Paham ya? Ngerti? Kemudian ini berita yang menarik untuk ETH, nggak main-main ETH. Whale memborong ETH saat harga turun, tetapi Smart Money masih menunggu ya, sabar nunggu Smart Money juga. Mungkin kalau Smart Money itu menunggu undang-undang Clarity Asset disahkan ya. Para whale menunjukkan keyakinan kuat ketika harga Ethereum turun sekitar 13% antara 19 hingga 21 Januari. Kepemilikan Ethereum oleh whale naik dari sekitar 103,42 juta menjadi 103,71 juta ETH. Wah, kenaikan ini setara dengan akumulasi senilai hampir 360 juta dolar pada level harga saat ini. Ini pola ini bukan hal baru. Jadi ETH itu nanti akan pump dan tentunya
akan berdampak pada yang ada di ekosistem ETH, PP dan Polygon. Ya memang banyak yang lain, saya ambil PP dan Polygon yang market cap kecil dan harganya masih di bawah. Harga Ethereum naik lagi ke $3.000 hari ini, tanggal 22 bulan 1 tahun 2026. Well borong 360 juta Ethereum. Ketakutan gimana? Kita itu ikuti well aja borong, masa kita pelangap-pelongo kayak kebo? Jangan ya. Jadi kita harus sabar, harus yakin, tapi tetap kalian gior. Turun hampir 6% pada 21 Januari tahun 2024 kemarin, dan sekitar 13% dalam 2 hari, memperpanjang tren penurunan yang tidak stabil sepanjang Januari. Harga sempat jatuh di bawah level penting, menimbulkan keraguan baru apakah pembeli dapat kembali menguasai pasar. Namun di balik pergerakan tersebut, pemegang besar justru melakukan aksi beli besar-besaran sekitar 360 juta Ethereum, 160 juta dolar Ethereum diborong oleh para whale saat harga mendekati titik terendah. Peluang untuk rebound terlihat menggoda, tetapi para trader berpengalaman smart money masih belum sepenuhnya yakin. Ya sabarlah, kita tunggu undang-undang yang lagi di voting itu mengenai Ethereum. Kita lihat juga kemarin saya sampaikan kurang detail apa Mas Bro, ketika dominasi Bitcoin mendekati angka 60%, kalian hajar itu pasang short di situ. Kalian sekarang udah cuan. Ini saya amati bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Setelah dari tahun 2017 pam ke atas BTCD sampai ke 65% dan kemudian jatuh di bawah 60%, di situ membentuk pattern bearish dan bolak-balik di situ. Ketika mendekati 59,88 kalian pasang short tuh. Sekarang sudah cuan. Ya, kemudian setelah 59 nanti mendekati titik rendah, ya 5910 ataupun 595 BTCD-nya kalian jual. Itu BTCD juga sangat akurat sebetulnya untuk main swing. Kurang apa di sini? Oke. Sekarang kita bahas mengenai PP. PP sudah masuk 0,000520 USDT dengan IDR-nya 0,088. 0,088 aman, nggak terjun juga di 0,07. Kita ingat ya dulu 0,04 jadi 0,4 kok, mau apa? Itu pernah terjadi di tahun kemarin, 0,04 sampai pernah merasakan jatuh turun di area itu, kemudian menjang ke atas sampai 0,43, memotong 0,1. Untuk PP kalian harus yakin saja, nggak usah pakai belekutakan. PP secara diam-diam berubah bullish. PP tetap bullish dari sudut pandang teknis dengan harga bertahan. PP ini tetap bertahan di level spot utama dan penjual menunjukkan tanda-tanda mulai kelelahan. Penjual sudah pada lelah untuk koin PP ya, seperti lelahnya Mas Bro. Oh ya, Mas Bro juga lelah. Mudah-mudahan kita cuan bersamalah untuk di PP ya. PP adalah meme coin yang nggak model-model, nggak aneh-aneh, nggak ada penjualan presale, airdrop, tidak bengek, murni tanpa peta jalan. Semua komunitas yang gerakkan seperti si badan doge dulu sampai naik jutaan persen ya. PP adalah meme coin ETH, Ethereum, ERC20 yang lahir dari budaya PP The Block, didorong oleh komunitas yang kuat dan on-chain dan kolaborasi NFT berskala. Wow ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, optimis. Apapun yang terjadi sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita tinggal ikuti saja
drama ini kan di dunia itu kan sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Aduh, ketinggian agak jadi ya, malu ya kalau nggak ada musiknya, kurang srek ya, ibarat makan nasi nggak pakai sayur asem gitu ya. Semangat ya, harus bahagia, tetap berpikir yang optimis untuk menyambut masa depan. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan selalu saya warning, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP News.